Assalamualaikum, welcome back to Uma Sabia YouTube channel. Oke, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video aku. Semoga bermanfaat. Terus sebelum lanjut ke pembahasan Hari ini aku mau lanjutin video aku yang kemarin mengenai cara nabung buat nikah tanpa berhutang. Oke, lanjut ya guys. Buat teman-teman yang kemarin udah nonton video part 1-nya yang mengenai menabung buat menikah tanpa berhutang, ini adalah lanjutan video yang kemarin. Jadi ceritanya kalau misalnya kalian tuh udah ngelakuin langkah-langkah dan tips-tips yang udah aku berikan kemarin, terus kalian udah ngumpulin nih uangnya, gimana sih caranya biar uang yang udah kalian kumpul itu akan cukup buat acara pernikahan kalian? Oke, langsung aja stay tune. Lanjut ya. Jadi hal pertama yang harus kalian lakukan adalah bismillah, yakin dan percaya bahwa berapapun uang yang kalian punya dan udah kalian tabung itu bakalan cukup. Allah akan cukupkan rezeki kalian buat menikah, karena menikah menyempurnakan sebagian dari lanjut ya. Yang kedua adalah kalian buat perencanaan yang matang. Jadi kalian bikin sistem budgeting gitu. Caranya bisa kalian bikin di notes kayak gini atau di notes handphone kalian, hal-hal apa saja yang kalian perlukan dan kalian butuhkan. Jadi kayak misalnya kalian tulis tuh kayak biaya biaya catering, yang kalau misalnya nikah di gedung, biaya gedung, terus biaya undangan, biaya souvenir, biaya baju seragam keluarga, biaya isi hantaran, dan lain sebagainya. Kalian list, kemudian kalian mulai searching atau mulai cari tahu ke teman-teman kalian yang udah nikah, atau kalian langsung datengin galeri-galeri WO untuk menanyakan price list harga. Jadi di saat kalian menanyakan itu, di situ kalian bakal tahu keinginan kalian dan budget kalian itu akan disesuaikan. Awal kalian harus tentuin dulu nih jumlah undangan yang akan kalian cetak. Jadi kayak itu tolak ukur berapa jumlah porsi catering ataupun makanan yang akan kita sediakan. Jadi Kalian mencetak 500 undangan, berarti kalian akan mempersiapkan minimal 1000 porsi makanan. Nah, itu belum termasuk kayak makanan buat keluarga inti. Kayak kalian harus tambahin kayak 200 porsi lagi. Jadi berarti kalian order itu atau bikin 1200 porsi. Nah, ketiga, setelah kalian menentukan berapa jumlah undangan yang akan kalian cetak, jumlah porsi makanan yang akan kalian order, kalian juga harus melihat dan menentukan kalian akan mengadakan acara di gedung atau di rumah. karena apa? Itu juga menjadi penentu nanti biaya WO ataupun dekorasi. Keempat, yaitu mencicil souvenir. Kenapa aku bilang mencicil? Karena souvenir itu menurut aku kategori yang tidak terlalu mahal. Jadi bisa kalian cicil dari gaji kalian setiap bulan. Misalnya kalian ada sisa uang nih 1 bulan 500.000, kalian beliin souvenir bulan ini misalnya 500.000 dapat 300 piece, kemudian bulan depan dapat lagi 300 piece, nanti sampai cukup. Otomatis itu udah selesai kan budgetnya di situ. Nah, kalian juga cicil biaya undangan, karena kalau kayak undangan, souvenir, terus Isi hantaran itu kan sifatnya harus cash ya, jadi nggak bisa kalian bayar DP terus sisanya selesai acara. Terus kalian cicil, nanti kalau misalnya souvenirnya udah beres, misalnya 2 bulan nih dari sisa gaji kalian udah beres, kalian beli souvenir, bulan berikutnya kalian udah bisa order undangan. nah biasanya pastiin dulu ke KUA-nya. KUA itu bisa didaftar minimal 3 bulan sebelum hari H. Oke, lanjut ya. Nah, kalau buat undangan sebaiknya menurut aku kalian pastiin dulu ke KUA buat tanggal dan jam acara kalian. Jadi biar nggak bentrok gitu loh. Biasanya nih setahu aku kalian bisa daftar KUA itu minimal 3 bulan sebelum hari H. Terus nanti kalau misalkan udah fix nih di KUA, kalian bisa cari referensi cetak undangan. Nah, kalau misalnya kalian mau buat wilayah Tanjung Pinang dan sekitarnya, ini ada usaha suami aku, Infinite 8 Printing. Cek aja Instagramnya, nanti aku taruh di kolom description di bawah. Nah, insya Allah itu suami aku cetaknya cepet, terus bisa juga nego harganya. Insya Allah beliau tuh niatnya buat bantu teman-teman yang mau menikah kayak gitu. Nah, itu kan bisa kalian cicil dari sisa gaji kalian setiap bulan, jadi kayak nggak ngebebanin kalian gitu. Oke, selanjutnya clear masalah undangan, ke masalah isi hantaran. Nah, isi hantaran tuh kayak tas, makeup, sepatu, baju, bahan
baju kayak gitu, kalian juga bisa cicil. Caranya juga sama dari sisa gaji kalian setiap bulan. Jadi misalnya bulan ini nih kalian ada sisa nih sekitar 200.000, kalian bisa beli mukena gitu kayak seperangkat alat dulu. Bulan depan apalagi kayak gitu. Jadi kayak nggak berat gitu loh buat teman-teman. 6. Usahain kalian DP semaksimal mungkin ke vendor seperti WO ataupun catering. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya udah selesai acara, kalian gak begitu banyak lagi bebannya, jadi tinggal sedikit aja lagi sisa yang harus dibayarkan kayak gitu. Oh iya, catatan buat teman-teman, usahain semua DP ataupun pembayaran ke vendor-vendor itu kalian harus simpan kwitansinya, dan di kwitansi harus ada tertulis itu apa aja yang kalian dapatkan. Jadi jangan sampai nanti ada tambahan-tambahan yang muncul setelah acara. Jadi menurut aku customer adalah raja dan kita itu berhak bertanya sampai sedetail-detailnya. Oke, lanjut ya. Nah, kalau misalnya nanti muncul pertanyaan nih, gimana Lin kalau misalnya selesai acara ternyata out of the box, di luar dari budget, gimana? Nah, balik lagi tadi di awal, aku bilang kita harus yakin dan percaya bahwa Allah cukupkan rezeki kita. Terus yang kedua, kita harus benar-benar bikin finansial planningnya, budgetingnya sesuai dengan keinginan dan kemampuan kita. Jadi keinginan kita dan kemampuan kita itu harus berjalan sejajar. Jangan keinginannya lebih banyak tapi kemampuannya lebih sedikit. Kalau misalnya keinginan kita lebih banyak daripada kemampuan kita, itu kita bakalan nanti ngerepotin banyak orang, guys. Jadi balik lagi, saran aku kalian benar-benar harus bikin financial planning yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan. Jadi keinginan dan kemampuan harus berjalan sejajar, berjalan lurus. Oke, keinginan tidak boleh melebihi kemampuan. Oke. Nah, kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya ataupun mau sharing secara pribadi ke aku, boleh banget. Nanti aku bantuin. Thank you. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Keep watching. Tungguin video-video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Thanks for watching. Bye-bye. Assalamualaikum.